Halo guys, welcome back to MV Theory. Iya, barusan aku niru openingnya film Theory kalau kalian sadar. Tapi bodo amat, hari ini kita punya hal yang lebih seru buat dibahas, yaitu musik video debut Pooh sebagai member ke-10 Twice. Siro, jangan ganggu, Siro. Mari ngomong Bu, anjingku metu. Ya walaupun Bu cuma jadi cameo aja sih di MV ini, tapi bodo amat, pokoknya dia member ke-10 Twice. Oke, serius dikit. Barusan ini akhirnya Twice ngerilis MV terbaru mereka, Scientist, yang akan masuk ke dalam album terbaru mereka, Formula of Love. O plus T equals bentar, aku lupa gimana cara bacanya. Cara baca ini gimana ya? Halo? Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian emang suka dengan konten-konten seperti ini. Karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channel ini. Kalau udah, my name is Lix dan mari kita masuk ke lab science kita hari ini. Udah cukup lama dari terakhir kali kita bahas MV Twice, dan yang aku maksud lama itu sekitar 3 minggu lalu. Aku tahu, emang susah untuk bertahan 3 minggu tanpa video baru dari Lixagon. Iya kan? Ngomong iya dong. Tapi hari ini kita kembali lagi ke konten utama yang menghidupi channel ini, yaitu teori MV Twice Scientist. Dan ke pertanyaan terbesar umat manusia, kenapa Bu nggak ikut nari di sini? Enggak ya? Well, sebelum masuk ke MV-nya, seperti biasa kita mulai dari arti atau makna dari lirik lagunya dulu. Biar nanti kita lebih mudah lagi paham sama referensi dan easter egg yang dimasukin Twice di sepanjang MV. MV ini menceritakan bahwa cinta itu bukan rumus sains. Satu-satunya masalah dalam percintaan adalah karena orang di dalam MV ini terlalu banyak berpikir dan meneliti love interest-nya. Jadi daripada melakukan banyak penelitian, mending langsung aja maju melakukan tindakan. Karena hasil praktek nggak selalu sama dengan teori. Love is simple. Itu arti utama dari lagu ini. Dan sama seperti MV K-pop lainnya, banyak referensi tentang arti lagunya yang dimasukin sebagai visual MV. Oke gini, biar nggak terlalu ribet kayak kata-kata komen di video kemarin, kita mulai dulu dari scene paling awal di MV. MV diawali dari lorong panjang dengan vibe Star Wars yang menyambung ke pintu Twice Love Lab. Di pintu ini kita bisa melihat simbol hati yang kalau pintunya dibuka, simbol ini pecah jadi 2 tanda tanya di bagian kiri dan kanan. Lanjut ke scene pertama Jonghyun, dia berkata, "Why do you measure angles? Kenapa kamu menghitung sudut?" Line ini divisualisasikan di sini menggunakan rumus-rumus perhitungan sudut sin kostan yang anak IPA bisa relate. Juga di hitam-hitam di atas ada referensi pertama dari banyaknya referensi untuk judul albumnya, Formula of Love. O plus T equals less than 3. Ya ngomong gampangnya once tambah twice sama dengan hati, gitulah. Oke, transisi ke scene pertama Chaeyoung. Kali ini masuk ke pelajaran grafik dan perbandingan. Dari papan ini kita bisa melihat teknik pushing pulling atau tarik ulur, teknik yang sering dipakai di kebanyakan kisah romance. Nah, yang menarik di sini, mereka menulis rumus asli buat menghitung grafik, sama kayak rumus sudut di scene Jonghyun. Juga ada referensi kedua buat album Twice di sini. Masuk ke scene sana yang membelakangi papan raksasa, tentu aja ada beberapa hal lagi yang bisa kita bahas juga di sini. Pertama, kembali muncul gambar grafik dan rumus perhitungan sudut sin kostan sebagai referensi ke line sebelumnya. Lalu di bagian kiri papan ada tulisan E sama dengan MC kuadrat yang adalah rumus ciptaan Albert Einstein. Rumus ini ada tepat di atas kepala Chaeyoung, yang mungkin ini mereferensikan meme di mana Chaeyoung dibilang Einstein. Dan juga referensi ke scene MV nantinya di mana Chaeyoung cosplay menjadi Albert Einstein. Di bawah rumus Albert Einstein juga ada beberapa tulisan CH yang merupakan unsur hidrokarbon. Kalau kalian belajar kimia pasti tahu. Tapi karena CH di sini berdekatan dengan rumus Einstein dan Chaeyoung, jadi bisa jadi ini adalah inisial dari nama Chaeyoung.
By the way, di papan bagian atas juga ada referensi albumnya lagi. Sama di buku raksasa ada lagi. Tepat di scene berikutnya, setelah kita melihat mereka menyusun rumus-rumus, kali ini papan itu terlihat penuh dengan coretan, seperti mencoret semua rumus yang ditulis. Ini sebenarnya menggambarkan arti liriknya, di mana mengatakan kalau rumus-rumus itu tidak berguna karena cinta nggak serumit rumus IPA. Kalian sadar sesuatu nggak dari scene ini? Enggak, bukan kenapa Sana pisah sendiri dari yang lainnya. Itu normal buat bagian dance. Benar, simbol di lantai. Simbol ini juga ada di scene Nayeon di kulit-kulit telur. Tapi apa arti simbol-simbolnya? Benarnya simbol-simbol ini adalah alfabet Yunani kuno. Kalau kalian lihat alfabetnya, pasti banyak simbol-simbol di sini yang sering kalian lihat di pelajaran mat. Itu karena kebanyakan pencipta rumus-rumus dasar matematika adalah fisikawan Yunani kuno, kayak Pythagoras contohnya. Itu kenapa huruf alfabet Yunani kuno yang dipakai di dua scene ini. Masih di scene Nayeon, ada patung kelinci yang sebenarnya kurang kelihatan di MV-nya. Malah lebih kelihatan jelas di teaser videonya kalau aku bilang. Ini juga sempat muncul di scene Jonghyun tadi. Patung ini sebenarnya bisa nggambarin beberapa hal, tergantung dari kita ngelihatnya kayak gimana. Pertama, ini bisa aja menggambarkan Nayeon karena ya kelinci. Nayeon kelinci. 2. Dalam beberapa kepercayaan, patung kelinci digambarkan memberikan keberuntungan atau good luck fortune. Bisa jadi ini mengartikan arti lagunya di mana kita tidak perlu memprediksikan semua hal yang akan terjadi. Karena sekali lagi cinta itu bukan rumus IPA, bukan rumus matematika yang bisa dihafal. Jadi lebih mengandalkan pada keberuntungan. Ketiga, kelinci ini sebenarnya mirip sama kelinci di Alice in Wonderland. Kalau misal ini referensi dari film itu, kita coba lihat salah satu kebiasaannya Rabbit di film ini yang mungkin nyambung sama MV ini. Jadi Rabbit suka membawa jam dan kalau kalian search quotes-nya di Google, hampir semuanya berbicara tentang waktu. Jadi kayak semacam timekeeper. Tapi emangnya MV ini ada hubungannya sama waktu? Ada, di scene Momo. Nanti kita bahas. Kita lanjut dulu. Asap yang dikeluarkan dari hasil percobaan Nayeon di sini juga membentuk kelinci yang teoriku masih memiliki makna yang sama kayak patung kelinci tadi. Lanjut ke tulisan dari senyawa kimia. I, iodida, lutetium, V, vanadium, dan uranium. Yang kalau dibaca jadi I love you. Ini referensi yang paling jelas sih. Nah, di scene berikutnya kita masuk ke adegan Momo dengan bentuk hati yang di belakangnya dipasangi banyak jam. Nah, di sini MV ini berhubungan sama waktu yang bisa disambungkan ke teori soal Rabbit dari Alice in Wonderland tadi. Dia bilang my mind change every minute. You'll never figure it out. Pikiranku berubah tiap menit, kau tak akan bisa menebaknya. Ini dimaksudkan untuk arti lagunya kalau pikirannya berubah tiap menit. Jadi tidak bisa ada rumus IPA yang bisa menebak isi hatinya. Dan di sini, kata tiap menit itu digambarkan dengan berbagai jam yang ditaruh di dalam hati. Jam dan waktu, sama kayak Rabbit. Di scene Dahyun kita bisa memperhatikan banyak hasil percobaan gagal yang dibuang di lantai hingga menumpuk. By the way itu ada referensi album lagi, tapi ya udahlah, udah jelas. Dan Dahyun lain yang melihat di sini menggelengkan kepala, mengartikan bahwa mau sebanyak apapun mereka bereksperimen, tidak akan ada satupun eksperimen yang berhasil. Dan dari situlah kita melihat Sana memotong kabel yang menyebabkan sistem error. Diikuti Dahyun di scene berikutnya yang menghancurkan rumus-rumus. Lalu diikuti juga dengan anggota Twice lainnya yang mengacaukan lab, menandakan mereka tidak butuh rumus IPA lagi untuk mencari jawaban cinta. Tapi satu scene Jonghyun ini sempat menarik perhatianku dan benar-benar ini bikin aku berteori lagi. Scene ini juga ada di teasernya by the way. Jadi Jonghyun membuka kotak listrik dan mencabut kabel di sana. Kabel itu adalah kabel yang menyambung ke kepala atau lebih rincinya ke otak. Jadi teoriku adalah selama ini semua hal yang kita lihat ini adalah isi kepala dari seseorang, isi otak dari seseorang. Twice berada di dalam otak itu dan sedang memproses rumus-rumus untuk mencari jawaban akan cinta. Kayak kalau kalian tahu webtoonnya Yumi Cell atau film Inside Out, yaitu.
Dengan kabel-kabel dipotong, otaknya berhenti ikut campur. Jadi orang itu lebih mengejar cinta tanpa berpikir panjang. Dan tenang aja, aku gak lupa sama Shin Chae-yong jadi Albert Einstein dan Frankenstein. Ini referensi ke film horor kuno tahun 1920-an. Kalau kita lihat juga layar EV-nya jadi kotak mengikuti model film tahun segitu. Gak tahu kenapa belakangan banyak banget yang suka ngambil referensi zaman retro dan black and white. Ya mungkin lagi zamannya aja. Setelah ia berhenti memikirkan semua rumus itu, mereka mulai menemukan jawaban cinta. Bulatan di kepala Momo ini sebelumnya menggambarkan logo buffering yang menunjukkan bahwa otaknya nge-lag, gak menemukan jalan keluar. Lalu bulatan itu berubah menjadi tanda seru yang menunjukkan bahwa sekarang ia tahu jalan keluarnya. Kalau kita perhatikan dari awal MV, mereka semua berusaha meneliti sebuah telur yang tidak mau menetas. Telur di tengah ruangan yang aneh dengan tanda tanya dengan ada hati-hatinya. Ini adalah penggambaran dari cinta yang berusaha dikejar mereka. Itu yang sedang mereka teliti. Dan dengan adanya logo hati dan tanda tanya di telur, ini mereferensikan di akhir MV, akhirnya telur itu menetas yang menandakan mereka telah berhasil. Terus kenapa kok isinya kucing? Masa kucing bertelur? Ya nggak tahu kok tanya saya. Namanya MV fiksi ya gitu. Kalau mereka ingin menggambarkan hewan yang ada di dalam telur itu kucing ya kucing. Jangan-jangan Bu juga dari telur. Terus kenapa di akhir scene jadi berubah langit sama awan latarnya? Kok bukan di lab? Iya aku juga agak bingung sih. Tapi mungkin karena ini dalam otak. Jadi semua background yang ada itu cuma visualisasi otak. Di adegan sebelumnya backgroundnya laboratorium karena mereka sedang berpikir keras cara untuk mencari jawaban. Tapi di ending setelah mereka berhasil. Karena itu latarnya di sini juga berubah menjadi awan dan langit yang menandakan bahwa mereka sedang happy. Itulah semua yang bisa aku bahas buat kali ini. Kalau ada yang aku lewatin atau salah ngomong, tulis aja di kolom komentar di bawah. Silahkan berteori bebas di sana. Tapi ingat sekali lagi, that's just a theory. Iya, aku niru film teoris 2 kali. 2 kali. Twice. 2 kali. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Kalau kalian gak suka juga gak apa-apa sih, subscribe aja, aku gak ngelarang. Tonton juga berbagai video teori menarik lainnya di channel ini. Dan thanks for watching and see you next time.